Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita bertemu lagi bersama dan minggu ini kita akan mulai belajar. Kita akan belajar untuk mengenal tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, anak-anak sudah siap untuk mulai belajar? Mari kita mulai belajar dengan semangat ya. Nah, anak-anak, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita dengan belajar mengenai pekerjaan. Kita akan mengenal tentang berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kemudian, secara khusus, kita akan belajar mengenai pekerjaan sebagai dokter, meliputi seperti apa tugas seorang dokter, alat-alat yang digunakan oleh seorang dokter, serta melihat bagaimana dokter memeriksa pasien yang datang untuk berobat. Dengan mempelajari mengenai pekerjaan sebagai dokter ini, diharapkan anak-anak dapat mengenal lebih dekat tentang pekerjaan dokter, supaya bila sakit, anak-anak tidak takut untuk pergi berobat. Selain itu, bila anak-anak ingin menjadi dokter, anak-anak bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan rajin belajar. Hari Senin ini kita akan melihat berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mencari nafkah atau uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tersebut bersama dengan keluarganya. Jadi, apabila mama dan papa kita bekerja, mereka sedang berusaha untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mama, papa, dan anak-anak dalam keluarga. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk menghargai apa saja yang diberikan oleh mama dan papa, karena hal itu merupakan hasil dari kerja keras dari orang tua kita. Nah, kita lanjutkan ya. Ada pekerjaan apa saja ya anak-anak? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang bekerja untuk memeriksa orang yang sakit atau pasien dan memberikan obat yang sesuai untuk pasien tersebut agar cepat sembuh. Dokter bekerja di rumah sakit atau klinik pengobatan. Pada saat ini, saat kita mengalami pandemi karena virus COVID-19, dokter memiliki tugas yang sangat penting. Karena saat ini banyak sekali orang yang terkena virus COVID-19 dan memerlukan bantuan dari para dokter agar dapat sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 itu. Nah, yang kedua adalah guru. Guru bekerja di sekolah. Guru bekerja untuk membantu anak-anak di sekolah dalam belajar. Ada berbagai pelajaran yang diajarkan oleh guru seperti berhitung, menulis, membaca, menggunting, mewarnai, maupun berbagai sikap dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Saat adanya virus COVID-19 sekarang ini, guru tidak dapat membantu anak-anak dalam belajar di sekolah karena anak-anak harus belajar di rumah. Guru membantu dengan menyiapkan materi pembelajaran dan anak-anak belajar di rumah dengan ditemani orang tua. Lalu yang ketiga adalah polisi. Polisi adalah orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selama ini mungkin anak-anak baru mengetahui bahwa polisi bekerja di jalan untuk mengatur lalu lintas. Namun ternyata tidak hanya itu saja tugas polisi.
Selain mengatur lalu lintas, polisi juga memiliki tugas untuk menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, misalnya pencurian, pembunuhan, juga menyelidiki penyebab suatu kejadian, misalnya penyebab kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah juru masak. Juru masak adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam memasak berbagai macam masakan. Juru masak bekerja di dapur yang ada di rumah makan ataupun hotel. Dengan adanya juru masak, kita bisa menikmati berbagai jenis masakan yang berasal dari berbagai macam bahan makanan dengan rasa yang enak. Jika anak-anak suka membantu mama memasak di dapur, mungkin anak-anak bisa menjadi juru masak saat besar nanti dan bisa memiliki rumah makan atau restoran sendiri. Keempat pekerjaan di atas bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Nah, selain keempat jenis pekerjaan itu, ternyata masih banyak sekali jenis pekerjaan yang ada. Mari kita lihat ada pekerjaan apa lagi ya. Ada pedagang. Pedagang adalah seseorang yang bekerja untuk menjual barang dagangannya. Ada berbagai macam barang yang bisa dijual oleh seorang pedagang di tokonya, seperti misalnya sayur, buah, bumbu dapur, berbagai kebutuhan pokok, pakaian, mainan, tas, alat-alat kesehatan, buku, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah tentara. Sesuatu yang pasti kita ingat saat mendengar kata tentara adalah pakaian loreng berwarna hijau coklat. Betul tidak? Ya, memang itulah yang menjadi ciri khas seorang tentara, yaitu pakaian yang dikenakannya. Tentara adalah petugas negara untuk menjaga keamanan negara kita ini. Tentara menjaga negara kita bila terjadi perang. Selain itu, tentara juga membantu masyarakat Indonesia saat terjadi bencana alam. Lalu berikutnya ada pegawai bank. Pegawai bank bekerja di dalam bank. Saat kita pergi ke bank, bila kita ingin menabung atau menyimpan uang kita di bank tersebut, kita dibantu oleh petugas bank. Mereka akan membantu kita dengan ramah. Lalu ada pegawai kantor. Pegawai kantor adalah seseorang yang bekerja di dalam kantor. Biasanya mereka ini bekerja dengan menggunakan komputer atau laptop untuk mengerjakan pekerjaan mereka di dalam kantor. Lalu ada perawat. Perawat bekerja di rumah sakit ataupun juga di klinik-klinik kesehatan. Perawat bertugas untuk membantu dokter dalam merawat pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Perawat bertugas untuk memeriksa keadaan pasien secara rutin dan mencatat keadaan pasien tersebut, memberikan obat dari dokter, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah penjahit. Kita bisa memakai berbagai pakaian dengan bermacam model berkat jasa dari seorang penjahit. Ya, dengan menggunakan gunting, alat jahit, serta benang jahit, para penjahit inilah yang telah membuat selembar kain menjadi bermacam-macam model pakaian yang bisa kita kenakan. Nah, itu dia beberapa jenis pekerjaan yang sering kita temui di sekitar kita. Tentunya masih ada banyak sekali jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh orang. Dari antara beberapa pekerjaan di atas, mana yang anak-anak inginkan untuk kalian lakukan saat besar nanti? Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anak hari ini.
Yang pertama, untuk nilai agama dan moral, anak-anak belajar untuk mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, tidur, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sosial emosional, anak-anak belajar dalam bersikap 3S, senyum, sapa, salam. Anak-anak tersenyum, menyapa, memberi dan menjawab salam saat kegiatan tatap maya. Kemudian yang ketiga, untuk motorik kasar, anak-anak belajar lagi untuk membungkukkan badan. Lalu untuk kognitif, anak-anak akan belajar mewarnai gambar pekerjaan. Gambar ada dalam LKS, ada 4 gambar. Untuk hari Senin, anak-anak mewarnai gambar dokter. Lalu yang kelima, bahasa, membuat tulisan berbentuk huruf atau kata berdasarkan gambar pada LKS. Untuk hari Senin ini, anak-anak akan melihat 4 gambar pekerjaan. Tuliskan nama pekerjaannya di bawah gambar. Lalu yang keenam adalah seni, melakukan tepuk dokter. Tepuk dokter akan dicontohkan di bagian akhir video nanti ya anak-anak. Demikian untuk video dan aktivitas anak-anak untuk hari ini. Tepuk dokter, ambil suntikan, isi obat, ambil kapas, usap-usap,